Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak vertikal. Nah, gerak vertikal pada dasarnya itu merupakan salah satu bentuk dari gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Mengapa demikian? Karena pada gerak vertikal bekerja percepatan konstan. Nah, pada gerak vertikal percepatan konstannya itu sama nilainya dengan percepatan gravitas bumi. Sehingga di dalam perhitungan nantinya nilai percepatan pada gerak vertikal akan kita selalu ganti dengan nilai dari G. Nah, oleh karena gerak vertikal masuk dalam kategori GLBB, maka semua persamaan yang ada di dalam GLBB bisa kita aplikasikan ketika kita membahas tentang gerak vertikal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua jenis gerak vertikal. Yang pertama gerak vertikal ke atas dan yang kedua gerak vertikal ke bawah. Nah, kita akan mulai dengan membahas gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu hanya bisa terjadi jika sebuah benda itu kita beri kecepatan awal. Apakah kecepatan awalnya itu terjadi karena kita berikan dorongan atau tarikan, yang penting bendanya itu memiliki kecepatan awal. Ya, contohnya saya ilustrasikan. Bapak akan lemparkan benda ke atas, ya. Benda ini bisa bergerak ke atas karena adanya kecepatan awal yang diberikan lewat dorongan tangan dari Bapak, ya. Nah, perhatikan ketika mencapai titik tertinggi, maka benda ini akan berhenti sesaat lalu jatuh kembali ke bawah. Jika Bapak gambarkan sketsa dari gerak vertikal ke atas, benda yang mengalami gerak vertikal ke atas kira-kira akan seperti ini sketsanya. Ya, ini bendanya. Benda ini harus memiliki kecepatan awal yang mengarah ke atas. Ya, ketika dia bergerak ke atas, maka ketika benda ini mencapai titik tertinggi, benda ini akan berhenti sesaat lalu jatuh kembali ke bawah. Nah, mengapa benda ini bisa diperlambat ya dari memiliki kecepatan awal terus akhirnya nanti dia berhenti sesaat? Itu karena ada perlambatan. Nah, perlambatannya ini sama besar dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu nantinya pada gerak vertikal ke atas percepatannya itu akan sama dengan min G. Ya, karena dia mengalami perlambatan. Nah, ketika benda ini mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum, maka kecepatannya akan bernilai 0. Ya. Dalam hal ini, agar konsisten dengan persamaan-persamaan sebelumnya, maka VT-nya itu akan sama dengan 0. Ya. Kecepatan setelah waktu tertentu itu akan sama dengan 0. Itu ketika mencapai tinggi maksimum. Nah, perlu diketahui juga untuk gerak vertikal ke atas, acuannya itu kita mulai dari bawah, ya. Acuannya dari bawah, ini kita anggap sebagai tinggi awal, ya, Y0. Kemudian tinggi yang dicapai setelah waktu tertentu itu kita sebut sebagai Y. Nah, dalam beberapa buku biasanya tidak dituliskan Y0-nya, ya. Yang ada hanya menggunakan Y. Tapi untuk ini dalam pembahasan Bapak akan memberikan nilai Y0. Nah, pada kasus vertikal ke atas kadang juga ditanyakan waktu yang dicapai benda ketika sudah jatuh kembali ke tanah. Misalnya dia dilemparkan dari tanah, kemudian dia jatuh kembali ke tanah. Itu biasanya ada soal yang menanyakan hal seperti itu. Nah, jika ada soal yang menanyakan seperti itu, maka ya, ini kita harus ingat ketika benda jatuh kembali ke tanah, maka Y-nya sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Karena tadi sudah dikatakan acuannya itu kita ambil dari bawah, ya. Biasanya dalam soal-soal fisika
Kalau bendanya dari permukaan tanah, maka itu dihitung sebagai titik nol. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui dari gerak vertikal ke atas. Tadi Bapak sudah jelaskan juga bahwa ini adalah gerak vertikal ini masuk kategori GLBB. Oleh karena itu, semua persamaan yang ada di GLBB kita bisa aplikasikan ke gerak vertikal ke atas dengan mengubah nilai A menjadi minus G. Sehingga Bapak bisa tuliskan kembali persamaan-persamaannya. Persamaan pertama, VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Kemudian persamaan kedua, Y kurang Y0. Ini kalau dalam gerak lurus yang mendatar ini biasa diganti dengan S, ya. Y kurang Y0 sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G kali Y kurang Y0. Nah, ini persamaan-persamaan yang nantinya akan kita pakai ketika kita membahas gerak vertikal ke atas. Nah, di sini Bapak tuliskan Y kurang Y0. Di beberapa buku ada yang cuma tuliskan Y atau Y kurang Y0 ini diganti dengan S, atau juga ada buku yang menuliskan Y kurang Y0 ini sebagai H. Nah, kenapa Bapak tuliskan Y kurang Y0? Supaya nantinya kita bisa langsung aplikasikan. Misalnya kalau dari soalnya mengatakan benda dilemparkan dari tanah, maka Y0-nya kita anggap 0. Tapi kalau misalnya bendanya dilemparkan dari misalnya sebuah gedung dengan ketinggian sekian, maka Y0-nya itu akan sama dengan ketinggian gedung. Ya, jadi kira-kira ini penjelasan untuk benda yang mengalami gerak vertikal ke atas. Selanjutnya kita akan mengerjakan satu contoh soal. Contoh soalnya sudah Bapak tuliskan di papan tulis. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per detik. Hitunglah waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai ke tanah kembali jika A. Batu dilemparkan dari tanah, B. Batu dilemparkan dari gedung setinggi 80 meter. Nah, dari soal ini kita akan melihat dua kondisi. Yang pertama, batu itu dilemparkan dari permukaan tanah. Yang kedua, dianggap batu itu dilemparkan dari atas gedung setinggi 80 meter. Kecepatan awalnya sama. Ya, kecepatan awalnya sama. Oke, kita mulai dengan menuliskan apa yang diketahui dari soal. Diketahui V0 sama dengan 30 meter per second. Nah, ada G, ya G kalau tidak dituliskan langsung kita anggap 10 meter per second kuadrat. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan berapa besar waktu atau T. Berapa besar waktu T dengan dua kondisi tadi ya. Oke, kita mulai dengan yang bagian A. Bagian A, batu dilemparkan dari permukaan tanah. Kalau batu dilemparkan dari permukaan tanah, maka Y0-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian soalnya meminta waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai ke tanah kembali. Nah, dari penjelasan sebelumnya sudah diketahui bahwa kalau bendanya jatuh kembali ke tanah, kita anggap Y-nya sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa pakai Y sama dengan 0. Ditanyakan nilai T. Sekarang kita lihat dari soal. Kira-kira yang mana yang akan kita gunakan. Ya. Kalau kita pakai ini, VT-nya kita tidak ketahui. Ya, kita mau cari nilai T. Oh, di sini tidak ada T yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan pakai rumus nomor 3. Nomor 2. Y kurang Y0, oke kita punya, Y-nya punya, Y0-nya punya, V0 punya, G punya, yang ditanyakan T. Berarti yang kita pakai adalah persamaan yang kedua. Ya, kalau persamaan satu tidak mungkin dipakai karena VT-nya kita tidak ketahui. Berarti kita pakai persamaan yang kedua. Y kurang Y0 sama dengan
V0 T kurang setengah GT kuadrat, ya. Y-nya 0, Y0-nya 0, maka ini 0 sama dengan V0 T 30 kali T dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat, ya. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Kita selesaikan. 0 sama dengan ini nilai T kita keluarkan, maka ini menjadi T dikali 5T dikali 6 kurang T. Dari sini kita bisa peroleh T sama dengan 0 atau T sama dengan 6. Nah, dari soal ini kita lihat yang mungkin jawabannya adalah T sama dengan 6. Kenapa kita tidak ambil T sama dengan 0? Kalau T sama dengan 0 artinya saat itu bendanya belum dilemparkan. Nah, jadi yang masuk akal, ya, yang logis dari pertanyaan ini jawabannya itu adalah T sama dengan 6 second, ya, 6 detik. Baik, selanjutnya kita akan kerjakan bagian B. Ya, kita tuliskan Y0-nya ada. Y0-nya sama dengan 80 meter. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Ya, syaratnya sama karena benda ini jatuh kembali ke tanah. Langsung aplikasikan persamaan kedua, maka Bapak langsung tuliskan nilainya. 0 kurang 80 sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Ya, kita sederhanakan, ini min 80, 30T 5, ya, sama kita bagi 5, maka ini akan hasilnya minus 16 sama dengan 6T dikurang T kuadrat. Ya, kita ubah bentuknya menjadi T kuadrat kurang 6T kurang 16 sama dengan 0. Kita faktorkan, ya. Faktorkan, kalau dapat seperti ini. T sama dengan 0. Kita dapat bilangan kalau dia dikalikan hasilnya min 16, kalau dia dijumlah hasilnya min 6, yaitu angka 8 dan 2. Kalau dijumlah hasilnya minus 6, angka ini dapat, ya, T kurang 8, T tambah 2, maka hasilnya T sama dengan 8 atau T sama dengan min 2. Nah, yang logis adalah T sama dengan 8. Kenapa yang logis T sama dengan 8? Karena tidak ada waktu yang bernilai negatif. Sehingga jawaban untuk bagian B itu adalah T sama dengan 8 second, ya. 8 second, 8 detik. Bagian A tadi jawabannya 6 second, kemudian bagian B jawabannya 8 second. Nah, kiranya contoh soal ini itu bisa memberi gambaran, lebih membuat kalian mengerti bagaimana menyelesaikan persoalan tentang gerak vertikal ke atas. Oke anak-anak, setelah kita membahas tentang gerak vertikal ke atas, sekarang kita akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah. Nah, Bapak gambarkan sketsanya. Ini sebuah benda, ya, bergerak vertikal ke bawah, ya, bergerak vertikal ke bawah. Nah, benda yang bergerak vertikal ke bawah itu akan bergerak makin lama makin cepat. Kenapa makin lama makin cepat? Karena dia mengalami percepatan yang sama besarnya dengan percepatan gravitasi bumi. Beda tadi dengan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas justru mengalami perlambatan, makanya dia berhenti di titik tertinggi. Kalau ini dia akan bergerak makin lama makin cepat karena mengalami percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi.
Nah, karena percepatannya sama dengan besar percepatan gravitasi bumi, maka nanti G itu bernilai positif, ya, plus G, karena dia dipercepat, plus G nantinya. Kemudian perlu diingat juga pada gerak vertikal ke atas, titik acuan awal itu dimulai dari atas. Ini adalah titik acuan. Ya. Jadi kalau nanti kita menghitung nilai Y, ya, kalau ini Y0, nah ini misalnya di sini adalah titik Y-nya, ya. Y itu dihitung bukan dari bawah, tapi dari atas, ya. Berbeda dengan gerak vertikal ke atas tadi, gerak vertikal ke atas dihitung dari bawah ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah dihitungnya dari atas ke bawah. Ya, karena posisi Y0 itu kita tidak akan berubah-ubah lagi, maka Y0 itu kita langsung samakan dengan 0 nantinya, sehingga dalam persamaan tidak muncul lagi, ya, tidak muncul lagi besaran Y0, simbol Y0, kita langsung pakai Y, atau di buku-buku lain itu biasa pakai H. Oke, selanjutnya Bapak akan tuliskan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan, ya. VT sama dengan V0 ditambah Y kali T. Kemudian Y, ini Y kurang Y0, di gerak vertikal ke atas tadi pakai Y kurang Y0, tapi di sini Bapak langsung pakai saja Y. Kenapa? Karena Y0-nya pasti akan selalu 0, karena kita hitung dari titik atasnya, ya. Y kurang Y0, Y sama dengan Y kurang Y0, Bapak tulis saja menjadi Y, maka Y sama dengan V0 kali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G kali Y. Ya, ini persamaan-persamaan yang akan kita gunakan untuk gerak vertikal ke bawah. Jadi bedanya tadi dengan gerak vertikal ke atas cuma ditanda positif dan negatif. Nah, kemudian yang perlu juga diketahui pada gerak vertikal ke bawah, bendanya itu bisa saja kita berikan kecepatan awal dan bisa saja tidak. Ya, pada gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke atas tadinya itu harus diberi kecepatan karena bendanya tidak bisa bergerak naik kalau tidak punya kecepatan awal. Tapi pada gerak vertikal ke bawah itu bisa diberikan dan bisa juga tidak. Contohnya misalnya spidol ini. Spidol ini kalau Bapak pegang saja dan lepaskan, nah itu adalah contoh di mana kecepatan awalnya tidak ada, ya, V0-nya sama dengan 0. Kalau misalnya Bapak berikan dorongan, ya, maka spidol ini mengalami gerak vertikal ke bawah yang kecepatan awalnya itu ada, ya. Ini tidak ada, kemudian ini ada, didorong, ya. Jadi untuk gerak vertikal ke bawah, V0-nya itu bisa sama dengan 0 atau V0-nya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain punya nilai, punya besar, ya, itu untuk gerak vertikal ke bawah. Nah, jika V0-nya sama dengan 0, ya, pada gerak vertikal ke bawah, jika V0 sama dengan 0, maka disebut juga sebagai gerak jatuh bebas, ya. Jadi nama lain dari gerak vertikal ke bawah yang tidak punya kecepatan awal itu adalah gerak jatuh bebas, ya. Gerak jatuh bebas, ya, contohnya misalnya kalau ada buah kelapa di pohon yang sudah kering, ya, dia akan jatuh dengan sendirinya, itu kategori gerak jatuh bebas. Atau misalnya kayak spidol ini Bapak lepaskan saja, ya, tanpa dorongan, tidak punya kecepatan awal, itu adalah gerak jatuh bebas. Bagaimana persamaannya? Persamaan gerak jatuh bebas ini sama ya dengan yang ini, tinggal mengganti V0 dengan angka 0, ya. Jadi kalau ini sama dengan 0, ya berarti tinggal VT sama dengan G kali T. Ini 0, berarti Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ini juga 0, maka VT kuadrat sama dengan 2G kali Y. Ya, jadi tinggal
diganti saja. Semua yang ada V0 diganti dengan 0. Itu kalau dia gerak vertikal ke bawah atau yang tidak punya kecepatan awal, atau dengan kata lain gerak jatuh bebas. Jadi untuk gerak jatuh bebas Bapak tidak tuliskan lagi rumusnya, tinggal kalian aplikasikan saja V0-nya sama dengan 0. Ya, jadi kira-kira seperti ini penjelasan untuk benda yang mengalami gerak vertikal ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan satu contoh soal sebagaimana sudah dituliskan di papan tulis. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan 15 meter per second dari ketinggian 200 meter dari permukaan tanah. Hitunglah ketinggian benda dari permukaan tanah pada detik ketiga. Nah, terlebih dahulu kita akan tuliskan apa yang diketahui dari soal. Diketahui V0 sama dengan 15 meter per detik. Kemudian waktunya itu adalah 3 detik, 3 second. Kemudian G walaupun tidak dituliskan, kita langsung mengetahui yang nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian ada ketinggian 200 meter. 200 meter ini artinya ya ketinggian maksimum ya dari tempat dilepaskan sampai di tanah. Nah, ditanyakan berapa tinggi benda dari permukaan tanah pada detik ketiga, ya. Tinggi dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah. Nah, perlu diingat tadi Bapak sudah jelaskan bahwa pada gerak vertikal ke bawah perhitungannya itu dimulai dari atas ya, titik acuannya di atas. Jadi kalau kita menghitung nilai Y itu adalah nilai dihitung dari atas ya, dari tempat benda mula-mula jatuh. Nah, kita coba selesaikan ya. Kita cari berapa Y pada saat T-nya sama dengan 3 detik. Nah, kita langsung saja pakai persamaan yang kedua. Y sama dengan V0-nya 15 kali 3 ditambah setengah kali 10 kali 3 pangkat 2. Ini hasilnya 45 ditambah 9 kali 5 45. Dapatnya 90 meter. Jadi pada detik ketiga Y-nya itu 90 meter. Nah, ingat tadi Bapak sudah sampaikan ulang bahwa patokannya itu acuannya itu dari atas. Jadi nilai 90 meter ini itu dihitungnya dari atas ya. Jadi kalau misalnya Bapak gambarkan ini adalah posisi awal benda, ini titik acuannya, maka 90 itu kira-kira di sini ya. Kalau sampai di bawah ini adalah 200 ya, kira-kira Y yang kita hitung 90 itu dihitungnya dari atas sini ya. Kira-kira di sini posisinya ini 90 meter ya. Jadi kalau ditanya berapa tinggi dari permukaan tanah, maka tinggi dari permukaan tanah, Bapak tulisnya tinggi dari permukaan tanah itu sama dengan tinggi maksimum 200 dikurang 90, dapatnya 110 meter ya. Jadi ketika menyelesaikan soal pada gerak vertikal ke bawah, perhatikan dengan baik apa yang ditanyakan ya. Kalau ditanyakan tinggi dari permukaan tanah, berarti harus kerjanya seperti ini. Kalau misalnya cuma ditanyakan berapa jarak yang ditempuh ketika sudah bergerak selama 3 detik, atau berapa jarak yang ditempuh pada detik ketiga, nah, maka jawabannya hanya sampai di sini 90 meter. Tetapi karena ditanyakan tinggi dari permukaan tanah, maka kita harus kerjakan sampai di sini ya, karena 90 meter ini dari atas hitungannya. Jadi 200 kurang 90, oh berarti dia masih berjarak 110 meter dari permukaan tanah. Jadi itu kita mesti hati-hati, lihat dengan baik apa yang ditanyakan dari soal. Nah, biasakan ketika mengerjakan soal selalu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Ini sangat membantu kalian di dalam menganalisis, apalagi ketika mau menggunakan rumus atau persamaan, mana kira-kira yang bisa langsung digunakan ya.
Nah, kira-kira seperti ini jawaban dari soal ini. Nah, semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang peristiwa gerak vertikal.